Beberapa hari yang lalu, umat Buddha dunia merayakan Waisak di Bangkok bersama PBB, juga mengangkat tentang solidaritas. Dan pada prinsipnya adalah juga bagaimana keharmonisan itu dibangun. Kalau kita diskusi atau bicara tentang harmoni dalam kehidupan kita sehari-hari, ini tidak luput dari bagaimana kita bisa dan dapat merenungkan bahwa kenyataannya kita hidup ini adalah beraneka ragam. Bagaimana kita bisa mampu untuk menghargai dan menghayati keanekaragaman, baik itu perbedaan-perbedaan mulai dari jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Namun ini semua adalah kebenaran alamiah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa hal ini merupakan bagian esensi dari kehidupan kita, bahwa keragaman ini menjadi bagian dari hidup kita. Bagaimana kita bisa harmonis ketika kita bisa menghargai dan menerima keanekaragaman yang ada, termasuk kita semua ini. Kita yang hadir di sini dari berbagai daerah masyarakat, golongan, dan bahkan tidak hanya dari agama Buddha saja. Teman-teman yang juga menerapkan praktek ajaran-ajaran universal dari Buddhis dalam kehidupan sehari-hari yang kini menjadi menarik. Mengapa? Karena pada prinsipnya kita ingin merasakan harmoni dan damai dalam diri kita. Menumbuhkan sikap menghormati dan toleransi antar sesama kita, bahkan di antara anggota keluarga kita, ini merupakan bagian yang penting. Untuk itu dibutuhkan kesiapan, baik kesiapan secara psikologis, secara batin, maupun kesiapan bagaimana kita melihat bahwa kenyataannya kita adalah plural. Kita adalah banyak berbeda. Kalau kita sama, barangkali pada kesempatan yang baik ini kita akan bingung. Karena ketika dipanggil namanya satu, akan nengok kanan, kanan semua. Menjadikan bagian dari way of life kita, bagian yang mendasar dari kehidupan kita, yang membantu menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi perbedaan bukan berarti membuat kita menjadi tidak nyaman. Justru perbedaan inilah membuat bagaimana kita menjadi kreatif, menjadi maju untuk bisa saling berbagi. Nah, saling berbagi di sini merupakan bagian mendasar dari bagaimana kita bisa memahami yang lain, menghargai yang lain. Perbedaan dalam konteks agama, kepercayaan, itu tidak menjadi soal buat kita. Karena kenyataannya kita memang berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama. Karena manusia tidak ada yang sama. Dan tentu berbeda. Namun kebersamaan ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadikan ajaran Buddha ini sebagai pedoman, sebagai landasan bagaimana kita menciptakan kedamaian dan keharmonisan di lingkungan yang paling kecil, di lingkungan keluarga. Lebih lanjut di lingkungan warga masyarakat, RT RW. Lebih luas lagi bagi kehidupan masyarakat dan juga dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Ketika kita menghadapi keanekaragaman ini, seringkali kita tidak siap. Karena merasa kita ketika ada yang berbeda, kita menjadi berbeda pula. Tetapi justru perbedaan inilah yang membuat kita menjadi harmoni. Ibarat rangkaian bunga ini, kalau sama, mungkin nampaknya tidak serasi, tidak harmonis. Tapi begitu dirangkai dengan baik, kita bisa bekerja sama, bisa saling membantu, bahu-membahu untuk bagaimana kita menumbuhkan semangat dan spirit kita untuk menjaga. Itu butuh didalami bagaimana kita masih bekerja sama untuk saling membantu, bahu-membahu, untuk kita bersama-sama gotong royong untuk kemajuan, baik kemajuan diri kita, kemajuan kehidupan bermasyarakat, dan termasuk juga kehidupan berbangsa. Kita menjadi bangsa Indonesia, kita bangga. Mengapa? Karena kita hidup yang plural ini, kita bisa bersama-sama hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai hal-hal yang sederhana semacam ini justru akan membantu kita untuk bisa saling memahami di antara kita semua. Untuk itu, momen yang sangat baik ini, bagaimana kita jadikan sebagai momen untuk kita menghargai perbedaan itu dan justru kita menghindari konflik dan perpecahan. Dengan apa? Dengan menyelesaikan bahwa perbedaan itu memang ada, bahwa keanekaragaman ini menjadi kekuatan buat kita semua, karena dengan keanekaragaman ini kita bisa saling berbagi dan saling membantu. Untuk itu pada momen yang sangat baik ini, bahwa tema yang diangkat oleh Sangha Agung Indonesia dalam konteks persoalan-persoalan sosial yang kini muncul, konflik-konflik yang sering muncul, bahkan perbedaan yang kecil sering memunculkan konflik, maka solusinya adalah bagaimana kita mengisi bahwa dengan harmoni di antara kita semua ini, semua bisa berjalan dengan baik. Maka untuk itu, bagaimana kita bisa ketika ada kurang atau lebih, itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini adalah realitas dan kebenaran dalam Dharma. Untuk itu, bagi para saudara-saudari sekalian, utamanya bagi para perumah tangga, bagaimana dengan baik kita dapat memetik Dharma yang memang diperuntukkan untuk para romo Bapak Ibu. Sebagai kajian-kajian filosofi, kita tidak dilarang untuk belajar. Justru itu menjadi bagian yang mendasar yang perlu kita kaji terus-menerus. Tetapi ketika kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan keluarga, ini justru butuh difilter dan diseleksi. Apakah teks-teks yang kita baca ini relevan dengan pilihan kehidupan para romo Bapak Ibu sekalian. Dengan cara demikian, kita punya kemampuan, yaitu kemampuan kontekstualisasi dari teks dalam konteks kehidupan kini, dan utamanya dalam kehidupan di tengah-tengah peradaban atau society yang kini mengalami perkembangan lompatan-lompatan yang luar biasa, yang tentunya bukan menjadi belenggu bagi kehidupan kita sebagai manusia, tetapi justru menjadi inisiasi untuk kita mengembangkan lebih jauh. Pemahaman-pemahaman demikian akan membantu kita semua untuk maju secara bertahap dan mampu untuk membawa diri kita sesuai dengan kondisi. Apa yang disebut dengan diajarkan Buddha, kita tahu desa patrakala, tahu tempat, waktu, dan keadaan. Kemampuan untuk melihat tempat, waktu, dan keadaan ini justru menjadi penting dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa membawa kekinian. Buktinya apa? Kalau kita hanya membawa teks, itu tidak ada pada masa Buddha peradaban teknologi yang maju seperti sekarang. Kalau ini
Pada masa Buddha, saya ngomong seperti ini nggak ada yang dengar. Dari paling ujung sana sampai ujung sana, bahkan di depan ini baris keempat saja tidak bisa dengar saya. Ini artinya kita punya kemampuan beradaptasi. Bagaimana memanfaatkan tool sound system ini bisa kita gunakan dengan baik. Ketika kita nyembah tek, cara Buddha saja tradisional lah dengan suara, ya silahkan saja. Mau berapa kuat untuk bicara. Mungkin kalau saya ngomong sampai kurang lebih sekarang 25 menit ini, mungkin saya sudah ngos-ngosan. Karena saya harus mengeluarkan energi dan sudah berkeringat dan mandi. Tetapi inilah peradaban yang terjadi. Untuk itu, kita semua menghadapi tantangan, tetapi bukan hambatan. Tantangan bagaimana menjadikan kemampuan kita itu menjadi lompatan-lompatan yang maju dan luar biasa dalam menyikapi berbagai peradaban yang terjadi. Peradaban itu membantu kita untuk bagaimana kita bisa berpikir terbuka, yaitu berpikir kekinian terkait di saat ini. Berpikir kekinian di saat ini berarti kita juga melatih batin kita untuk maju secara bertahap. Karena latihan pengembangan batin itu prinsip mendasarnya adalah berada kekinian dan di saat ini. Bukan berarti masa lalu tidak ada artinya, tetapi justru masa lalu memberikan kekuatan kekinian kita dan menghadapi berbagai hal yang kita hadapi di saat ini untuk maju ke depan yang lebih baik. Nah, kekinian ini adalah basic dasar dari ajaran Buddha yang disebut dengan meditasi atau mindfulness. Teman-teman, tadi saya ada berjumpa dengan teman-teman penggiat, bukan dilabeli agama, tapi melaksanakan kekinian dengan meditasi. Artinya apa? Sains yang mengatur kondisi batin seseorang itu tidak dibatasi oleh religiusitas semata, agama semata. Nilai-nilai universal justru memberikan spirit kekuatan bagi semua kehidupan, utamanya semua umat manusia, apapun keyakinan yang dihayati. Inilah yang menjadi mendasar bahwa nilai-nilai universal, utamanya yang menjadi platform gerakan Budayana, adalah gerakan bagaimana membawa dharma secara kontekstual dalam kehidupan kita ini dapat menjadi nyata dalam kehidupan saat ini. Sehingga pada momen yang sangat baik ini kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh umat Buddha yang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia hadir di sini untuk bersama-sama merenungkan kembali perjalanan guru agung kita, perjalanan kelahiran guru agung kita, perjalanan kesuksesan mencapai penerangan sempurna, perjalanan bagaimana mengakhiri kehidupan ini dengan damai dan tetap menjaga keharmonisan. Ini merupakan perjalanan hidup kita. Kita semua dilahirkan pada saatnya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan pada akhirnya juga akan mengalami kemunduran, yaitu menghadapi akhir dari kehidupan ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ketika menghadapi perubahan yang begitu cepatnya? Perubahan adalah ajaran dharma yang luar biasa buat kita semua. Mengapa? Karena berkat perubahanlah kita bisa bersama berkumpul di malam hari ini dan saat ini. Kalau tidak ada hukum perubahan dan hukum itu tetap saja, kita tidak mungkin akan bisa bersama-sama merayakan Hari Trisuwesak di pelataran Candi Sewu ini.
Untuk itu, marilah kita semua dengan semangat dan sukacita kita bersama untuk kembali ke dalam diri kita, berada di kekinian di saat ini. Walaupun Pak Romo, Bapak Ibu sudah merasakan pinggang, kakinya ini lama duduk seperti ini. Memang perayaan-perayaan semacam ini, model tradisional ini pro dan kontra. Mengapa pro dan kontra? Ketika mau simpel, saya jauh-jauh kok simpel saja baca paritanya. Bagi yang nggak kuat secara fisik, aduh, Romo baca paritanya kok panjang sekali. Masing-masing punya persepsi. Tetapi ketika kita bisa menyadari, dan memang ya capek duduk itu. Apalagi mendengarkan, itu semakin capek lagi. Kalau yang ngomong nggak terasa, yang dengarkan, yang terasa. Nanti jangan lama-lama. Pinggang saya udah sakit semua rasanya. Gitu. Ya duduk ya seperti itu. Duduk seperti itu. Pinggang bisa capek, kalau enggak nanti jadi kursi. Gitu. Inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi budaya-budaya positif semacam ini adalah budaya di mana kita jadikan sebagai bagaimana kita menjadi kebersamaan. Sehingga kita harmoni. Ya walaupun makannya bersama-sama sampai lesehan tadi ya. Gitu ya. Bagi-bagi kok seperti pengungsi begitu ya. Tapi ini uniknya seperti itu. Atau memang dibatasi ya di samping itu memang begitu. Tetapi dengan pemahaman-pemahaman yang mendalam tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari seperti ini gitu loh. Inilah bentuk kebersamaan, inilah bentuk keharmonian yang bisa kita jaga dari waktu ke waktu. Yang jauh-jauh mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dari timur sampai di sini, kalau di Jawa Tengah aja nggak apa-apa lah. Kalau yang dari jauh kan butuh waktu panjang. Itu semua adalah keinginan kita untuk bersama-sama ini. Maka pada kesempatan malam hari ini luar biasa. Panitia sudah menyediakan tikar dengan baik. Namun mungkin nggak muat ya nggak apa-apa lah. Kalau toh kali ini duduknya di rumput saja, tidak pernah terjadi loh dalam kehidupan Bapak Ibu. Baru terjadi kali ini. Ini berkah buat kita. Walaupun duduk di rumput pun tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa bersama-sama merayakan hari Trisuci Waisak 2568 tahun 2024 ini. Tentu ini membuat semangat dan spirit kita bersama. Dengan kita punya saudara, kalyanamita yang begini banyaknya, ini memberikan kekuatan kepada kita, menimbulkan keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Jadi dharma itu produk akhirnya, belajar dharma itu hasil akhirnya adalah saudara, yaitu kalyanamita. Jadi kita praktek dari luar ke dalam, kemudian keluar kembali, hasilnya adalah saudara dalam dharma. Maka seringkali disebut saudara-saudari sedharma, itu maksudnya adalah kalyanamita. Ini adalah bagaimana kita bisa hidup bersama. Hidup bersama dalam komunitas kebersamaan ini dengan baik. Keunikan-keunikan ini memberikan kekuatan buat kita semua memiliki semangat dan spirit keyakinan. Dengan keyakinan yang kokoh ini, kita akan menjadi terpusat dan mampu berkonsentrasi. Karena kehadiran dari saudara-saudari sekalian, ini memberikan kekuatan. Bagi yang belum pernah hadir pada perayaan Waisak di sini, merasa bahwa saya punya saudara yang banyak. Yang sudah biasa hadir, semakin punya spirit yang maju. Apalagi ditata semacam ini. Semua sebagian besar mengenakan baju putih. Ini seperti pesan dari Ketua Umum Sakin itu, kalau menyampaikan setiap perayaan Waisak itu harus baju putih begitu.
Ya, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan peradaban baru yang terjadi bagi di komunitas kita keluarga besar budaya anak Indonesia adalah budaya-budaya sebulan Waisak, menjelang Waisak yang didahului dengan latihan-latihan dasar dan praktek-praktek Atanggasila. Ini budaya baru. Budaya baru untuk khususnya di Indonesia. Indonesia ini kaya akan kreativitas. Kalau tidak ada bangunan Candi Sewu ini. Kalau tidak ada bangunan seperti yang ada di Borobudur dan di tempat candi-candi yang lain. Inilah kekuatan kemampuan bangsa ini, bangsa Indonesia pada masa lalu. Nenek moyang kita ini punya kemampuan kreativitas yang tinggi. Mampu menerjemahkan dharma yang datang dari India ke Indonesia yang diadaptasi sesuai dengan peradaban dan budaya masyarakat Indonesia. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Untuk itu kebersamaan inilah dan bagaimana kita bisa saling berkenal, saling bertegur sapa, saling memberikan informasi, saling berbagi. Ini menjadi karakter baru bagi kita. Mengapa? Karena budaya detik-detik Waisak itu ya adanya di Indonesia. Perayaan rame-rame di candi semacam ini ya adanya di Indonesia. Inilah kebanggaan kita. Maka guru kita, mendiang yang mulia Asin Jenderal kita, sebagai guru yang memiliki wawasan dan cara pandang ke depan yang visioner. Pandangan ke depan yang melihat bahwa peradaban ini akan terus berjalan dan berkembang. Nggak ada. Mbak pergi ke Thailand sana, Sri Lanka, ke Myanmar, tanya full moon meditation, nggak terjadi. Detik-detik dihitung, detiknya berapa, koma berapa. Itu hanya di Indonesia. Ini adalah kearifan lokal kita yang mampu menggerakkan semua, ingin hadir. Nah, kekuatan dari detik-detik Waisak ini yang akan kita jadikan nanti meditasi bersama ini, kita jadikan spirit untuk kita bisa maju dengan baik. Untuk itu, mari kita siapkan kondisi batin, pengharapan-pengharapan, kondisi-kondisi yang ke depan yang tentu kita impikan bersama, kita renungkan, kita kuatkan dengan keyakinan kita kepada Tiratana ini untuk maju dan berkembang. Untuk itulah dibutuhkan semangat bersama, dan walaupun terasa pegel-pegel sambil sekarang digerak-gerakkan sedikit-sedikit. Biar nanti pas meditasi betul-betul yang terasa semutan itu dapat energi baru. Karena momen-momen yang kita sama-sama tunggu-tunggu bersama dan hanya terjadi di Indonesia. Jadi kalau di barat sana, dimanapun tidak memiliki budaya baru semacam ini. Untuk itu kita sangat apresiasi kepada para pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita yang menurunkan dharma ini melalui berbagai cara. Ada yang diukir dengan relief di candi-candi, ada yang disimbolkan dengan simbol-simbol stupa, yang dituliskan dalam bentuk relung-relung yang memberikan gambaran keharmonisan pada kita. Ini justru menjadi menarik bagi kita semua. Untuk itu, pada momen yang sangat baik ini, kami sampaikan selamat Hari Trisuci Waisak 2568 tahun Buddha, tahun 2024 kepada kita semua. Semoga berkah Waisak melindungi kita semua. Semoga berkah Waisak memberikan kekuatan pada kita semua, memberikan semangat bagi kita semua, utamanya Bapak Ibu sebagai perumah tangga, untuk maju dan sukses, baik secara fisik atau material
dan secara spiritual atau batin. Semoga semua berkah ada pada kita, dan semoga kekuatan kebajikan ini melindungi bangsa dan negara kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.